Halo, berjumpa lagi dengan saya Slamet Wahyudi di podcast Politeknik Ubaya. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan juga sangat relate nih dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat pendidikan ya. Selamat datang di podcast kami, Pak Lim. Selamat siang Pak, terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama senang berjumpa lagi dengan Pak Lim. Pak Lim, apa kabar? Kabar baik. Pak Slamet gimana? Syukurlah Pak, sehat juga. Terima kasih Pak Lim. Hari ini kita akan berbincang seputar kesehatan mental dan bagaimana sih caranya remaja atau yang dewasa muda tuh mengatasinya. Oke. Ya, mungkin sedikit Pak bisa cerita dulu background Pak Lim sehingga sekarang menekuni bidang psikologi ini. Ya. Oke, saat ini saya menjadi seorang psikolog, kemudian menangani beberapa isu, termasuk kesehatan mental. Pak Slamet, banyak di antara masyarakat gitu ya, yang juga membutuhkan tentang edukasi ataupun bahkan intervensi di area kesehatan mental, kesehatan psikologi gitu ya. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, bahkan dewasa yang sudah madya ya. Mungkin kalau bahasa ini sudah sepuh pun itu pun juga membutuhkan bantuan psikologi. Benar, khususnya untuk bagaimana supaya sehat secara psikologis, secara mental. Gitu. Jadi memang passion di situ ya Pak. Iya. Oke. Jadi memang orang itu bisa stres di level umur apapun ya Pak ya. Berapapun, termasuk anak-anak pun, termasuk anak-anak. Sebenarnya bayi pun itu bisa rentan. Bayi gitu juga ya. bisa Gitu ya. Hanya saja mereka tidak bisa mengutarakan saya stres gitu ya. Biasanya kan cuma nangis gitu ya. Tapi sebenarnya mereka pun punya rasa itu gitu ya. Rasa tidak nyaman, kemudian rasa stres dan sebagainya, itu sebenarnya ada. Berarti kadang kalau ngobrol sesama orang dewasa tuh, pengen balik ke masa remaja gitu ya. Berarti nggak jamin bahagia juga. Nggak jamin juga gitu ya. Cuma memang anak-anak itu relatif lebih cepat ya. Relatif lebih cepat untuk proses recovery-nya gitu ya. Ketika mengalami sesuatu dengan cepat, mereka itu enjoy lagi, happy lagi gitu ya. Terlalu overthinking mungkin ya mereka. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sumber kecemasan tuh apa Pak? Apa beda-beda setiap beda-beda, banyak itu? Banget gitu ya, banyak banget. Ada hal yang mungkin bagi saya itu sepele, tapi bagi Pak Slamet ini adalah sesuatu yang serius yang menekan gitu ya. Macam-macam banget. Bahkan kalau kita saat ini banyak membaca berita gitu ya, berita-berita di luaran sana itu juga menimbulkan satu stresor tersendiri buat diri kita. Ketakutan, kecemasan gitu ya. Berarti orang yang sering attach sama medsos, screen time-nya banyak itu berpotensi lebih stres kah? Berpotensi untuk itu. Tadi aja sebelum saya kesini saya sempat menerima sebuah WA gitu ya. Jauh sebenarnya, mohon maaf gitu ya, jauh dari lokasi bencana yang saat ini banyak terjadi gitu ya. Berita yang beredar di medsos. Tapi sudah ada satu kegalauan, satu pemikiran tertentu terhadap situasi di sekeliling rumah beliau. Itu. Nah, nanti beliau beras ya, siap-siap ya dan sebagainya gitu ya. Intinya ada satu pola-pola pemikiran yang akhirnya ikut katut gitu ya kalau bahasa Jawanya, panic buying attack gitu ya. Nah itu siap-siap ya, nanti harus siap beras, bahkan nanti ada kalengan lah, panic buying gitu ya. Itu ya. Ketika ditanggapi dengan bijak, berita itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak terkontaminasi gitu ya, dengan tidak adanya satu filter terhadap diri sendiri, salah satu dampaknya tadi itu beli barang gitu ya, menimbun dan sebagainya. Akhirnya itu juga menimbulkan stres sendiri ya. Betul. Takut beraktivitas. Nanti ini aman tak kalau mau pergi gitu ya. Nanti saya mau beraktivitas ke sini, apakah aman dan sebagainya. Ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan, betul. Oke Pak, kalau orang yang sudah mengalami seperti itu, sebenarnya langkah pertama yang benar itu apa sih? Pertama tentunya kita harus membatasi diri kita terhadap gitu ya, pemaparan pemaparan konten-konten tersebut gitu ya. Boleh melihat berita, boleh melihat media sosial, cuma kita sendiri harus gitu ya? Betul banget, selektif gitu ya. Ketika kita sudah merasa terusik, hendaknya kita sudah mulai sadar, paham. Dan paling mudah adalah apa? Yang seringkali saya berikan adalah teknik penafasan. Penafasan itu sangat membantu seseorang untuk here and now.
untuk kembali ke sini di sini saat ini gitu ya. Nah dengan catatan tadi HP-nya harus ditaruh atau gadgetnya gitu ya. Sudah tarik nafas, itu salah satunya. Kemudian beberapa kliennya Lim juga akan lebih mudah bagi beliau ya untuk membawa satu posisi tertentu aman ya, dengan istighfar, dengan berdoa, dengan menyebut itu penting nama. juga ya, Pak? Penting juga gitu ya. Jadi semakin religius, makin membantukah? Enggak selalu Enggak ya? selalu gitu ya, karena tidak selalu dijawab dengan spiritual gitu ya, tapi ada beberapa memang merujuk ke sana. Ketika saya melafalkan nama Allah, itu saya lebih berasa adem gitu ya, tenang gitu ya. Nah itu memang iya, tapi tidak bisa terhadap semuanya. Tidak. Itu. Oke Pak. Nah sekarang kan musimnya AI. Aman nggak sih? Boleh nggak sih curhat? Mungkin beberapa orang tuh melakukan itu gitu, ngobrol sama AI karena mungkin lebih rahasianya lebih terjaga gitu. Kalau ke temannya mungkin akan bocor atau apa. Itu sebenarnya secure nggak sih curhat ke AI? Menurut saya tidak, karena pertama AI tidak menggunakan hati, tidak menggunakan perasaan, ya robot gitu kan Ya ada human touch. AI, saya tanya bla 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 gitu ya. Kemudian dengan secara langsung dia akan menjawab. Begitu kita klik enter, AI akan merespon gitu ya. Tapi ketika kita berdialog, misalkan dengan para psikolog gitu ya, beliau akan ada muatan ilmiahnya, pengetahuan beliau, ada juga tentang hati sebagai seorang manusia. Itu yang tidak bisa tergantikan oleh AI. Ya, nggak punya hati, nggak punya hati gitu ya. Dia punya algoritma, punya sistem. Nah, jadi nggak boleh terlalu sering curhat. Nggak boleh terlalu sering. Kemudian yang sering terjadi adalah judgement. Kemudian nanti muncul tuh di AI bahwa Anda mengalami bla 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 bla. Padahal untuk didiagnosa seperti itu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh para profesional, dalam hal ini oleh psikolog atau psikiater ya. Bahwa oh ya, Lim ini mengalami depresi, Lim ini mengalami kecemasan bla bla bla. Itu harus ada satu pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau di AI itu kan langsung ada judgementnya gitu ya. Iya benar. Apakah Anda langsung? Iya. Jadi muncul banyak hal sehingga kita kemarin, aku sudah sangat tingkat sangat parah, sangat stres saya sangat tinggi. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kapan sebenarnya Pak Lim kita harus menemui profesional di bidang psikolog? Gitu. Kapan sih kita harus menemui? Paling mudah ketika kita sudah merasa terusik. Ketika kita melakukan aktivitas keseharian, gitu ya. Contoh tadi misalkan, aman nggak ya dalam hati ini? Aman nggak ya kalau saya bekerja? Karena situasinya seperti ini, gitu ya. Nah sudah mulai ada gangguan-gangguan tersebut, gitu ya. Nah alangkah baiknya beliau sudah mulai konsultasi, gitu ya. Ataupun secara berkala. Secara berkala, walau tidak nunggu punya masalah, Pak Slamet. Saya pun seorang psikolog, tapi saya juga punya psikolog. Oh gitu? Iya. Karena itu baik untuk saya gitu ya. Karena saya juga perlu diskus, saya perlu juga cerita gitu ya, mengeluarkan unek-unek saya gitu ya. Jadi secara berkala saya punya waktu di mana saya juga cerita keluh kesah saya gitu ya. Tidak terikat pada seorang psikolog, rekan sesama psikolog, tapi setidaknya kepada seseorang yang paham dengan kita. Salah satunya adalah keluarga. Nah, daripada cerita sama AI, support system yang paling penting. Betul, gitu ya. Ceritalah dengan keluarga, gitu ya. Entah dari papa, mama, abi, umi, gitu ya, bapak, ibu, atau kan mungkin dengan saudara, dengan kakak, gitu ya. Dengan adik pun juga oke. Tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, gitu ya. Nah, itu akan lebih baik ketika kita bicara dengan beliau daripada dengan AI. Dan secara berkala pun kita tahu bagaimana kondisi kita, keluarga pun tahu bagaimana kondisi kita, sehingga ya keterbukaan di dalam keluarga itu sangat penting, gitu ya. Betul, itu. Jadi pentingnya punya support system keluarga, punya teman cerita. Iya, penting banget. Nah, kini mahasiswa yang kuliah di Poltek Ubaya nih, kalau misalnya Pak ada masalah gitu ya dengan mereka, sebaiknya apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah time management ya atau pola pikir mereka yang harus mereka mulai benahi? Kira-kira yang mana dulu? Time management atau pola pikirnya? Pola pikir dulu. Pola pikir dulu, kemudian rumuskan apa yang terjadi sama diriku.
Dengan kita mengetahui rumusan terhadap diri kita atau satu permasalahan, niscaya bahwa 50% masalah itu sudah selesai Pak Slamet. 50 sisanya itu sedang mencari jawabannya gitu ya. Jadi define dulu gitu. Define dulu, dirumuskan dulu. Nah, untuk merumuskan itu banyak cara. Bisa berdialog seperti kita saat ini ataupun kita menulis. Menulis itu bagus banget. Menulis itu ada efek terapeutiknya. Kemudian kita berdialog dengan diri kita. Berbeda dengan ketika kita bicara dengan diri kita sendiri di dalam kamar gitu ya misalnya, sambil meluk guling sambil nangis sendiri gitu ya. Tapi kita tidak menemukan jawabannya karena kita hanya di angan-angan. Betul gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu kita menulis. Ini journaling, betul. Oke. Ini kalau yang laki-laki gimana? Kalau yang mahasiswa? Kalau mahasiswa mungkin terbiasa Pak Lim untuk nulis. Betul. Tapi yang mahasiswa yang cowok-cowok ini kadang kalau disuruh menantang diary gitu ya, itu kayak nggak maco gitu Pak. Kayak nggak maco kok, geli banget gitu ya. Tapi sebenarnya ini tidak terikat pada genre tertentu gitu ya. Kalaupun misalkan siapapun gitu ya tidak terbiasa menulis gitu ya, coba bikin coretan. Intinya adalah mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan dalam bentuk satu karya, apapun itu. Jadi ini rilis stres. Termasuk kemudian dengan menggambar apapun gitu ya, tidak harus menggambar sesuatu objek. Coret-coret aja Pak Slamet. 12 warna gitu misalkan coret-coret aja. Kemudian nanti dari hasil coretan itu kita bisa berdialog dengan coretan itu sendiri gitu ya. Apa sih yang saya gambar? Oh, foto yang tak gambar ini ya. Nah, kita bisa berdialog dengan hasil yang notabene itu sebenarnya diri kita gitu ya. Kita sedang bercermin kan ya. Coretan itu ada yang melingkar, ada yang coretan lurus dan sebagainya gitu ya. Ataupun menggambar sesuatu. Nah, itu sangat baik sekali untuk kita lebih bisa paham dengan diri kita satu layer lebih dalam. Ketimbang kita cuma hanya di angan-angan gitu ya. Nah sehingga angan-angan ini kan luas dan bisa sangat mungkin jadi harus dituangkan ya. Ibarat air tuh ya harus diwadahi di gelas kayak gini. Betul. Kalau nggak diwadahi ya dia kemana-mana. Betul. Oke. Jadi inget-inget ya, ini mahasiswa, kalau kalian ada problem kecil besar, salah satu cara yang paling efektif itu sebenarnya tulis ya. Menulis. Diary, jurnal. Kalau mau cowok mau cewek nggak apa-apa, tulis aja. Menulis aja. Ya, itu penting banget. Nah Pak, kalau anaknya introvert atau extrovert itu bedanya gimana sih mereka nanggapin stres tuh? Biasanya lebih yang mana yang lebih cepat stres tuh? Anak introvert atau extrovert? Sebenarnya sama aja Pak Slamet. Cuma kalau teman-teman yang tertutup yang ini memang akan relatif sedikit butuh waktu. Saya katakan sedikit butuh waktu untuk mengungkapkan gitu ya. Tapi terkadang itu pun juga mudah ditangkap oleh visual kita gitu ya. Kelihatan betul banget. Kelihatan kok anak ini muram gitu ya. Kok diem aja. Jalannya daripada nunduk biasanya gitu ya. Jalannya nunduk gitu ya. Mungkin kebiasaannya memang beliau diam gitu ya. Tapi itu biasanya akan ketara. Ketika kita memang bisa mengobservasi gitu ya adik-adik ini, khususnya adik-adik mahasiswa gitu ya. Kita bisa menangkap pesan gitu yang tidak terucap ya untuk anak introvert. Tapi anak-anak sini kayaknya ekstrovert semua. Oh stop, sebentar. Oh oke. Itu yang mana tadi? Obrolan yang mana? Extrovert. Nanti kita lanjut ya Pak. Ya Pak, anak-anak ini kan ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Untuk yang ekstrovert mungkin nggak terlalu masalah ya, kalau ada masalah dia bisa langsung ngobrol gitu. Tapi yang introvert ini sarannya gimana sih Pak biar mereka itu juga cepet recovery-nya kalau mereka ada masalah? Sebenarnya tidak terikat pada yang ekstro ataupun intro gitu ya. Tapi bagaimana kita memahami diri kita itu wajib hukumnya gitu. Kenali dulu diri gitu ya. Apakah hari ini aku baik-baik saja? Apa perasaanku? How do you feel? Itu ya, kita harus paham dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu seringkali menyapa orang cipika-cipiki, senyum gitu ya. Tapi ternyata di dalam diri kita itu ada sesuatu yang terluka, atau bahkan kita tidak pernah menyapa diri kita. Itu yang harus ditekankan, bahwa kita harus aware dengan diri kita. Ya. Kembali ke tadi introvert ataupun extrovert, carilah satu kegiatan, satu wadah gitu ya, kalau tadi Pak Slamet bilang
bagaimana saya bisa mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan ya, yang sedih ya. Apa itu kegiatannya? Nah, itu wajib punya. Seringkali itu kita terjebak pada aktivitas, rutinitas gitu ya. Jam 5 bangun, kemudian kita doa, kemudian kita mulai beraktivitas, mandi dan sebagainya, bekerja bagi yang bekerja. Tidak ada yang baru gitu ya. Terus begitu aja. Sedangkan kegiatan-kegiatan itu bisa jadi menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Cuma itu ditutup terus, ditumpuk terus gitu ya. Akhirnya satu ketika itu pecah, itu meledak. Nah, sehingga kita punya satu kegiatan yang bagaimana kita itu bisa merilis itu apapun. Jadi harus jeda dari itu ya Pak? Jeda. Betul banget. Bahkan saya sampai punya satu pakaian itu mengajak pause, mengajak jeda. Pak Slamet. Pause dulu sebentar. Pause dulu, gitu ya. Walaupun hanya sekedar 5 menit, 10 menit gitu ya. Jeda pun banyak macamnya. Berdoa, sholat itu pun termasuk. Kita beribadah di gereja, di pura, di vihara, itu pun termasuk. Gitu ya. Itu jeda. Itu jeda. Kita diem aja gitu ya. Diem aja di satu rumah doa gitu ya. Saya rasa Tuhan kita mendengarkan walaupun kita tidak berucap gitu ya. Beliau tahu apa yang dirasakan, dipikirkan oleh anak-anaknya gitu ya, umat-umatnya gitu ya. Salah satu cara itu untuk kita jeda, kita pause sejenak. Terus kemudian termasuk ketika kita hening, ya sudah tidak ngapa-ngapain. Bukan berarti kita melamun gitu ya, enggak gitu ya. Tapi kita betul-betul jeda sejenak. Tidak melakukan aktivitas apapun, boleh sembari dengan mendengarkan musik gitu ya. Musik pun banyak, ada genre rock, ada genre pop, macam-macam gitu ya. Silakan. Intinya punyalah waktu untuk jeda sejenak. Jeda ini tidak sama dengan berhenti staycation gitu ya. Kalau sekarang itu ya. Oh iya, staycation. Mau kemana? Mau staycation Gulim? Mau cuti dulu 3 hari gitu ya. Ya itu baik gitu ya. Tapi apakah staycation itu dalam 3 hari itu betul-betul membuat berdampak positif? Belum tentu ya. Jadi boleh kegiatan yang simple aja, hening sendiri, berdoa, itu juga sangat bermanfaat ya Pak. Daripada mahal-mahal staycation ke Lombok atau ke luar negeri gitu ya. Balik-balik stres lagi kan, kerjanya numpuk malahan gitu ya. Itu closing nih Pak. Kira-kira apa yang Pak Lim akan sampaikan ke teman-teman mahasiswa atau yang dewasa muda, karyawan, agar mereka balance nih, mereka nggak stres lagi gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita perlu punya waktu untuk pause, untuk jeda sebentar gitu ya buat diri kita, dan usahakan itu dilakukan secara konsisten setiap hari. Kalau saya itu pagi hari, Pak Slamet, pagi hari waktu anak-anak masih tidur gitu ya, saya itu di depan rumah gitu ya, udara kan masih bersih, nah itu sambil mulet-mulet gitu ya, sambil peregangan, terus duduk sebentar, menikmati udara pagi, itu mensyukuri gitu ya, itu sudah satu jeda tersendiri ya. Nah, punyalah waktu untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Di luaran sana banyak sekali yang menawarkan untuk kita bisa kenal dengan diri kita dengan menulis. Cobalah gitu ya, boleh dengan metode itu, apapun itu, sehingga membantu kita semua untuk kenal diri sendiri. Dan lembutlah untuk diri sendiri. Please to be gentle buat diri kita dan orang lain. Jangan terlalu keras. Hidup cuma sekali ya kan, jangan dibuat susah. Gentle buat diri sendiri artinya bahwa kita menyadari diri kita bahwa it's okay kalau misalkan hari ini, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja. Wajar, betul. Kondisi tidak baik-baik saja itu tidak akan berlangsung terus kok. Akan ada kalanya kita akan menjadi baik gitu ya. Dan begitu juga itu kan roda kehidupan ya. Nah, gentle buat diri sendiri, trust the process, lembut dengan diri sendiri dan percayakan pada satu proses fase hidup kita gitu ya. Ketika sedih jangan terlalu bersedih. Ketika senang jangan terlalu senang gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita tetap kita bisa sehat gitu ya. Eman-eman nanti daripada konsultasi ke psikolog biayanya mahal, lebih baik ditabung saat ini kan. Mending menyembuhkan diri sendiri dipakai untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Itu penting banget. Supaya kita tahu, supaya kita bisa apa yang harus aku lakukan ketika diriku sedang tidak baik-baik saja. Betul. Tapi ketika memang butuh rekan, butuh teman untuk bincang, khususnya ketika Anda butuh layanan secara profesional, jangan segan untuk menghubungi.
Ya. Di Ubaya sendiri kita punya Sudah ada, WeCare ada gitu ya. WeCare. Kemudian punya AA itu ya. Itu banyak sekali Setiap akses. prodi ada. Betul. Banyak sekali yang kita bisa akses karena Ubaya juga punya concern tersebut gitu ya. Untuk closing nih Pak, kira-kira apa yang Pak Lim akan sampaikan ke teman-teman mahasiswa atau yang dewasa muda, karyawan, agar mereka balance nih, mereka nggak stres lagi gitu. Oke. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita perlu punya waktu untuk pause, untuk jeda sebentar gitu ya buat diri kita, dan usahakan itu dilakukan secara konsisten setiap hari. Kalau saya itu pagi hari, Pak Slamet, pagi hari waktu anak-anak masih tidur gitu ya, saya itu di depan rumah gitu ya, udara kan masih bersih, nah itu sambil mulet-mulet gitu ya, sambil peregangan, terus duduk sebentar, menikmati udara pagi, itu mensyukuri gitu ya, itu sudah satu jeda tersendiri ya. Nah, punyalah waktu untuk mengenal diri sendiri gitu ya. Di luaran sana banyak sekali yang menawarkan untuk kita bisa kenal dengan diri kita dengan menulis, cobalah gitu ya. Boleh dengan metode itu, apapun itu, sehingga membantu kita semua untuk kenal diri sendiri. Dan lembutlah untuk diri sendiri. Please to be gentle buat diri kita dan orang lain. Jangan terlalu keras. Hidup cuma sekali ya kan, jangan dibuat susah. Gentle buat diri sendiri artinya bahwa kita menyadari diri kita bahwa it's okay kalau misalkan hari ini, saat ini saya sedang tidak baik-baik saja. Wajar, betul. Kondisi tidak baik-baik saja itu tidak akan berlangsung terus kok. Akan ada kalanya kita akan menjadi baik gitu ya. Dan begitu juga itu kan roda kehidupan ya. Nah, gentle buat diri sendiri, trust the process, lembut dengan diri sendiri dan percayakan pada satu proses fase hidup kita gitu ya. Ketika sedih jangan terlalu bersedih, ketika senang jangan terlalu senang gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita tetap kita bisa sehat gitu ya. Eman-eman nanti daripada konsultasi ke psikolog biayanya mahal, lebih baik ditabung saat ini kan. Mending menyembuhkan diri sendiri dipakai untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Itu penting banget. Supaya kita tahu, supaya kita bisa apa yang harus aku lakukan ketika diriku sedang tidak baik-baik saja. Betul. Tapi ketika memang butuh rekan, butuh teman untuk bincang, khususnya ketika Anda butuh layanan secara profesional, jangan segan untuk menghubungi. Di Ubaya sendiri kita punya WeCare gitu ya. Kemudian punya AA itu ya. Itu banyak sekali akses. Betul. Banyak sekali yang kita bisa akses karena Ubaya juga punya concern tersebut gitu ya. Nah, Ubaya sendiri kan punya banyak fasilitas ya Pak Slamet. Misalkan Ubaya WeCare itu ya. Kemudian di KPDM bersama dengan Polisian, Mbak Salsa, DPK itu ya. Kemudian ada AA juga, di setiap prodi. Betul. Teman-teman yang butuh cerita, bukan hanya konsultasi, curcol aja deh gitu ya. Kita punya Bapak Ibu rekan sejawat yang bisa mendengarkan cerita, kita membantu gitu ya. Silahkan jangan segan, jangan sungkan, jangan malu gitu ya, bahwa kita ini memang butuh kok untuk berbicara. Terima kasih banyak Pak Lim atas waktunya, atas sarannya. Jadi memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi teman-teman semuanya yang menonton podcast ini jangan lupa untuk kenali diri sendiri agar kalian tahu nih apa yang dibutuhkan oleh diri kalian ya. Jadi harus sehat-sehat, happy itu nomor 1 ya, penting banget. Salam dari kami Poltek Ubaya, cepat lulus, cepat kerja, dan cepat sukses. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.